Kalau bicara tentang diceritakan Pak Jumba dengan Pak Susanto tadi, memang perjalanan ini kita bisa merasakan perkembangannya sejak sebelum COVID dulu, betapa megahnya IPMI, dan kita sebetulnya bangga karena tidak ada negara di dunia ini yang pekerjanya pergi ke luar negeri membentuk satu ikatan atau persatuan dakwah semacam ini. Hanya Indonesia. Alhamdulillah tidak ada. Kita lihat belum ada mereka itu. Yang ada ya kumpul-kumpul mereka itu dengan sama. Tapi untuk persatuan macam ini alhamdulillah. Jadi kita diwarisi pejuang. Saya dulu pada waktu mulai datang ke Malaysia, saya jumpa Datuk Seri Anwar Ibrahim. Waktu itu beliau masih Presiden ABIM. Ya, saya bertuba dengan beliau dan terjadi dialog yang panjang lebar. Salah satu di antaranya yang saya tidak pernah lupa, dia mengatakan, Bung, kita berbeda. Orang dari Indonesia ini punya pahlawan namanya Brawijaya. Sikapnya menyerang, bergerak, terus maju, pantang mundur. Itu ras atau warisan bangsa Indonesia. Tapi untuk Malaysia, pahlawannya namanya Hang Tuah. Bila Hang Tuah itu ampun tuanku, ampun tuanku. Jadi dia apa-apa saja ampun tuanku. Jadi ini kita punya sejarah pemberani, pemberontak dan sebagainya. Dan ini sejarah sudah dibuktikan. Sebelum negara Indonesia pun negara ya banyak kita tengok kerajaan Majapahit, kerajaan Wijaya, kerajaan dan pahlawan-pahlawan. Dan ini mewarisi gerakan kita. Jadi di mana saja saya mengharap kepada saudara-saudara sekalian, di mana saja berada, jangan pernah meninggalkan perjuangan. Itu darah kita, darah pemenang, darah pejuang, bukan darah pecundang. Saya teringat jadi nasihat daripada Al-Alamah Abu Hasan Az-Ghazali yang mendirikan Tarekat Syadzaliyah. Abu Hasan Az-Ghazali, beliau mengatakan, di mana saja Anda berada, di mana saja kita berada, tidak boleh terlepas daripada 4 position. Apa saja dan dalam keadaan apapun juga kita pasti dalam 4 position ini. Posisi pertama adalah taat. Taat kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Posisi yang kedua, maksiat atau menderhaka kepada Allah. Posisi yang ketiga, mendapat anugerah daripada Allah. Dan terakhir, kalau tidak mendapat anugerah, berarti menerima bala. Dan ini pasti akan berlaku pada siapapun, kapanpun, dimanapun. Jadi kalau kita tahu kunci kehidupan ini, kehidupan kita selalu dalam keadaan santai, relax, enjoy, ayam, tentrem, kemahripah Allah Cinawi. Apa yang kita akan pegang, jangan terlepas daripada suasana ini. Itu pasti. Oke. Pertama, pada posisi taat. Seperti sekarang kita sedang duduk bersilaturahim untuk berbicara hari ulang tahun ke-8. Di samping itu kita mengadakan majlis tausiah dan sebagainya. Ini bermakna kita dalam posisi taat. Kalau Anda bisa sholat, boleh puasa, boleh mengaji, boleh berpuasa, itu namanya dalam keadaan puasa posisi taat. Tatkala kita sedang taat, apa yang harus kita lakukan? Hati kita masih berbicara, ini adalah anugerah daripada Allah. Ini sedang dipilih oleh Allah menjadi orang taat. Tidak boleh mendabik dada, oh ya saya ustadz, saya tuk guru, saya kiai, saya imam, saya profesor, saya ulama. No. Bukan itu. Jangan pernah ada perasaan. Yang ada ini kita sedang dipilih oleh Allah. Sedang diatur oleh Allah. Nah, ini cara menghadapi tatkala kita taat. So tidak ada atau tidak benarkan kita mengenai pengakuan. Ini aku buat, ini strategiku, ini usahaku, ini kerjaku, ini aku. No, itu salah. Jadi sementaranya macam itu kembalikan. Karena sedang dipilih oleh Allah. Anda sedang dipilih oleh Allah untuk
menggabung dengan Ikatan Qiyam Muslim Indonesia. Dan ini suasana yang luar biasa. Tidak berlaku pada teman-teman yang lain. Oleh karena Anda dalam keadaan taat, kewajiban kita merekrut, mengajak teman lain. Mumpung kita masih ada diberi kesempatan. Tidak akan mungkin ada kesempatan. Kesempatan hanya berlaku sekali dalam seumur hidup. Tatkala kita menggabung ini terus merasa gembira. Karena kita pernah berjuang, kita pernah mengikuti, kita pernah melakukan sesuatu ajaran Allah Ta'ala. Sekecil apapun. Karena akan disoal oleh Allah Ta'ala nanti. Dan Anda Alhamdulillah termasuk dalam keadaan taat. Satu. Kedua, seandainya kita dalam tidak keadaan taat, bermana kita dalam posisi yang kedua. Maksiat atau berbuat dosa. Tatkala kita berbuat dosa atau maksiat, solusinya apa? Taubat. Taubat kembali, taubat itu kembali ke pangkal jalan. Segera kembali kepada Allah. Kalau kesalahan sedikit, cukup dengan istighfar. Tapi agak besar, taubatan nasuha. Ini ada satu pengenalan yang menarik sekali. Dalam Tarekat Syadzaliyah yang sahabat Imam Abu Hasan Asyadzali tadi, dia membuat Tarekat Syadzaliyah. Nah, beliau mengajarkan pada kita dalam kita taubat kembali kepada Allah, peringkat pertama, mandi taubat. Ini saya kenalkan, mandi taubat. Nah, kita jarang, yang selalu kita dengar, sholat taubat. Ini mandi taubat. Kalau boleh, saya sarankan, terutama diri saya sendiri, pada Anda sekalian, sebelum kita sholat tahajud, sebelum sholat subuh, mandi. Syawal kita mandi, niatnya, Bismillahirrahmanirrahim, saja mandi taubatan nasuha, lillahi ta'ala. Sambil air mengguyur pada badan kita, membaca, Inna anzalnahu fi lailatul qadr ila akhirih, dalam hati. Kemudian mohon pada ya Allah, ampunkan dosa-dosa saya, dosa sama dosa besar, dosa kecil, dosa yang saya sengaja atau tidak saya sengaja, dosa yang saya sadari atau tidak saya sadari. Dalam mandi gitu. Ditambah lagi dalam tasawuf, walaupun Anda masih dikenalkan tasawuf, dalam badan kita ini ada 7 anggota badan yang harus kita bersihkan, kita sucikan. Sambil mandi juga, musab yang di atas 3, yang bawah 4. Ya Allah, sambil mandi tadi, hapuskan atau ampunkan dosa mata saya, dosa telinga saya, dosa mulut saya, dosa telinga saya, 3. Yang 4 di bawah, dosa tangan saya, dosa perut saya, dosa kemaluan saya, dosa kaki saya. Coba sambil mandi. Ini prosesi untuk membersihkan jiwa. Karena kalau jiwa tidak bersih, tidak tenang, hidup ini rileks. Jadi kalau kita dosa, ya biasa aja lah, namanya manusia. Nobody's perfect. Tidak ada manusia yang sempurna. Siapapun akan dosa dan salah. Al-insan ma khaluqata wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. So kalau kita dosa, kita ya wajar aja lah. Caranya kembali. Minta mohon pada Allah. Dimulai dengan mandi taubat. Dan kemudian sholat sunnah taubat. Boleh pagi, boleh petang, boleh siang, boleh malam. Silakan. Ini cara-cara tertentu. Nah, Anda masih muda, lakukan begitu. Tak apa. Tidak menjadi masalah. Yang penting ini pensucian jiwa. Tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Kalau jiwa sudah bersih, tenang, hidup ini tenang juga. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, tatkala kita mendapatkan anugerah, dapat kerjaan, kesehatan, kepintaran, atau apa saja, kewajiban kita bersyukur. Berterima kasih kepada Allah. Bersyukur. Dan mengaplikasikan syukur itu, karena Al-Hasan Al-Basri ada 3 cara. Pertama dengan lisan. Dulu saya pernah ajarkan pada kalian di podcast semua itu syukur harian, niat harian. Karena ini sumbernya asli. Dari sumber asli, yakni Quran dan Sunnah. Jangan main-main. Syukur harian. Ya, ini tertera dalam kitab Tambihul Wafilin.
oleh Al-Alama Abu Les As-Samarqandi. Oke, saya nak ajak Anda bersyukur harian, saya dulu, Anda ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu karena Engkau telah menjadikan aku orang yang beriman, orang Islam, bukan orang kafir. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu karena Engkau telah menjadikan aku umat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu kerana Engkau telah menutupi dan merahasiakan segala dosa-dosaku selama ini. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu kerana Engkau telah menjadikan rezekiku tidak dikuasai oleh orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Saja aku hari ini tidak akan zalim. Saja aku hari ini akan menolong orang yang madlum. Saja aku hari ini akan menyempurnakan hajatnya saudara sesama Islam. Lillahi ta'ala la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Coba bayangkan ini. Anda sudah umur berapa tahun? Pernah syukur begini? Pernah tadi ini? Nah, lakukan. Nanti cara melakukannya, katakan umur Mas Arif berapa? 34. Laki-laki balik umurnya 15 tahun. So 34 tolak 15 berapa tahun? 19. Nah, 19 ya. So selama 19 tahun Anda tidak pernah syukur? Betul? Betul kan? Ngaku aja biar cepat selesai. Betul? Umurnya Mbak Piro? Nah, sama ambil beli berkurang. Ini kelemahan kita. Pelajaran ini padahal syukur itu Allah yang berfirman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Sudah hafal semua. Tapi mana buktinya? Nah, ini mengaplikasikan, melaksanakan bukti amalan itu yang jarang. Kelemahan kita di situ. Padahal keterangan ini, ya, kalau kita lihat, jadi kalau Anda punya kitab namanya Tambihul Ghafilin, salah datang, okay. Tambihul Ghafilin oleh Al-Alama Abu Les As-Samarqandi. Dalam bab syukur, ini ada keterangan ini. Coba 4 perkara syukur tadi. Nilainya terlalu tinggi kalau kita huraikan. Panjang lebar. Tapi ambil poin-poin aja. Pertama, syukur jadi orang beriman dan Islam. Ini luar biasa. Bukan orang kafir, tapi Anda diam. Bisu, betul. Nggak terima kasih pun. Ya Allah, aku terima kepada karena aku jadi orang iman, orang Islam. Tak ngomong. Coba kalau saya diberi makan ini, terus saya tidak cakap terima kasih, Mbak. Apa cakap? Ustaz tuh bisu. Paham? Ini satu. Yang kedua, menjadi syukur karena menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap ucapan tadi, kita minta salawat dan salam Nabi supaya dapat syafaat. Tapi yang terima kasih pun jadi umat Nabi Muhammad. Yang ketiga, kita nih selama ini dosa kita dirahasiakan oleh Allah, ditutup oleh Allah. Coba kalau dibongkar, geliyeng kita. Ditutup oleh Allah, tapi nggak terima kasih. Dan terakhir, rezeki yang kita lakukan bukan dikuasai oleh orang lain. Adik kita tidak paksa, tidak tembak, kita kerja sendiri, bebas. Ya, terima kasih dong. Ya, boleh Mbak? Ini hari ini teruskan lakukan terus. Itu syukurnya. Yang niat harian tadi, saja aku hari ini tidak akan zalim. Zalim itu Allah sendiri yang berfirman, aku haramkan ke atas diriku kezaliman. Dan aku haramkan kepada seluruh umatku zalim. Dan kita tidak zalim, dapat poin. Kedua, menolong orang yang madlum, orang teraniaya. Dan ketiga, akan menyempurnakan hajat saudara sesama Islam. Ini kalau Anda pahami, setiap transaksi yang kita lakukan. Contohnya pagi-pagi, Anda pergi warung,
makan oleh 2-3 orang, 15 ringgit. Berapa mas? 15, bayar. Kita kenyang, tapi 15 ringgit ini dinilai oleh Allah sedekah. Sebelum balik ke rumah singgah kepada kedai runcit, beli gula, beli sabun, beli beras. Total berapa? 50 ringgit, bayar. Balik bawa beras, bawa sabun, bawa barang-barang lain, tapi 50 dikira sedekah. Sebelum balik lagi, pindah ke petrol pump, isi minyak, motosikal atau kereta kita, full tank. Berapa? Bayar 50 ringgit lagi. Bayar, kereta kita full tank. Sepeda motor full tank. Tapi dikira coba, Anda tidak perasan. Tadi 20, 50, 100 ringgit tiap hari sedekah. Ini karena niat. So kalau you all tidak ada niat, blank, kosong. Macam handphone yang satu ini, kalau oleh Mas, apa udah? Mas satu tadi, tidak on, hanya dipasang gitu aja, tidak on. Sampai di rumah, loh, kok nggak ada suara? Ya off, macam mana? Jadi you all, kalau kerja tak ada niat, blank tahu. Blank, Mbak. Ngerti blank nggak? Kosong. Nggak ada isinya. Ini aja menangis loh. Aku gambar morning kolong yang meninggal orang naik sini. Lara di off. Hasil gayanya ceklik. Tapi tidak on. Ini gambarannya. Jadi penting syukur dan niat. Niat harian tuh. Sudah saya bacakan di sama ini. Ditulis. Diamalkan betul-betul. Kalau lupanya sudah 14 tahun tadi. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu. Hari ini dan selama 14 tahun karena engkau sebab telah menjadikan aku orang beriman, orang Islam, bukan orang kafir. Ngomong. Kurangnya 16 tahun ngomong. Kurang 10 tahun ngomong. Atau Ustadz ceramah di Johor Baru. Selepas ceramah itu ada seorang tua umurnya 80 tahun. Pangkatnya Tan Sri. Memeluk Ustadz. Masya Allah Ustadz, terima kasih sebelum saya mati. Tahu ilmu ini. Karena selama ini saya tidak pernah bersyukur. Selama ini aku tidak pernah niat. Nah, jadi begitu. Anda kembangkan melalui IPMI. Syukur harian, niat harian. Ditulis, dilaminate, ajarkan. Karena ilmu ini, setiap ilmu yang kita boleh, apapun ya, hak ilmu itu ada 4. Pertama, belajar. Kedua, memahami apa yang kita pelajari itu. Ketiga, mengamalkan. Dan keempat, mengajarkan. Jangan dihebat sendiri. Masih ingat Nabi bersabda, nanti tuondomi mulut kita ini di akhirat karena tidak mau menyampaikan kebenaran, tidak menyampaikan ilmu. Nah, jadi kebetulan Anda dipilih Allah Ta'ala masuk satu organisasi yang legal, yang bagus. Ini kesempatan untuk berbicara. Di mana saja berada, teman-teman kamu, banyak yang tidak tahu. Bahkan para ustadz pun banyak yang tidak tahu. Betul? Betul nggak nih? Jelas ini. Saya bicara belak-belakan di sini. Belum tentu imam-imam ustadz-ustadz paham ini. Karena kitabnya ada dalam kitab Tambil Wafilin. Dan yang satu kitab Nasoihul Ibad. Yang niat harian tadi nak. Nilainya, hadis sahih. Siapa yang niat hari pagi-pagi niat tidak akan zalim. Itu diampun seluruh dosa-dosanya. Dan siapa niat akan menolong orang yang mazlum dan menyempurnakan hajat sama Islam, dianggap ibadah haji mabrur setiap hari. Itu hadisnya. Buka kitab Nasoihul Ibad. Jadi sudah tinggal mengamalkan. Jangan anggu last minute bungen tua. Ngerti bungen tua? Melebu kuping tengen, metu kuping kiwa. Masuk telinga kanan, keluar telinga. Tidak begitu. Terus diamalkan. Ilmu, kalau kita diamalkan, 1 minggu hilang.
Sekarang macam yo oh kamu wah oke. Terus besok tidak niat, tidak syukur, confirm 5 hari hilang. Oleh itu terus diamal nih. Ngertos mboten? Alhamdulillah. Ini poin pertama. Jadi tatkala kita mendapatkan kenikmatan syukur, pertama dengan lisan, kedua dengan anggota badan. Anggota badan yang alhamdulillah rajin berorganisasi, amal soleh, sholat, zikir itu salah satu di antara yang banyak orang tidak lakukan sujud syukur. Sujud syukur itu dalam ajaran Islam ada sujud ada 3. Ada sujud sahwi, ada sujud tilawat, ada sujud syukur. Itu sah ajaran tuh. Dan bacaan sujud syukur sama dengan sujud tilawah. Sajada wajihya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqahu wa basara bi khali wa quwwatihi fatabarakallahu khaliqin. Itu sujud syukur. Caranya ya lepas sholat kalau boleh. Sholat itu satu-satunya ibadah kalau kita berkomunikasi dengan Allah. Kita berwhisper dengan Allah. Berbisik dengan Allah. Mulai Allahu Akbar sampai innaka hamidum majid. Lepas itu, alhamdulillah kita dipilih bisa berbicara dengan Allah. Sujud syukurlah. Nawaitu sajdata syukri. Allahu Akbar tersujud. Baca salam. Pernah melakukan belum? Loh, kok senyumnya mencurigakan? Belum? Astagfirullahaladzim. Nah ini. Mulai hari ini diajar tuh caranya oke. Ya ini, sudah hafal belum? Melakukannya belum, gua hafal. Ya sudah. Caranya begini, yang paling bagus setelah sholat, zikir, terus kita sholat sunnah, akan berakhir meninggalkan tuh, nawaitu sajadah, Allahu Akbar. Allahu Akbar sajada wa illadhi khalaqahu wa sawwarahu ikhali. Assalamualaikum. Beres. Masya Allah. Jadi anggota badan kita akan ditambah oleh Allah. Tambah ayu, tambah anggun, tambah cantik, tambah manis, tambah handsome, tambah gagah, tambah rezekinya. Kan itu janji Allah. La in syakartum. Kalau you belajar grammar bahasa Arab, la azidannakum itu lamnya lam taukid ditambah dengan nun taukid sakilah. Pasti benar-benar aku tambah. Kalau syukur. Tapi kalau kufur, ingat, siksa aku pedih. Itu indahnya Allah. Syukur langsung ditambah. Tapi kufur, hanya beri warning. Ingat, siksa aku pedih. Jadi lakukan. Itu. Yang terakhir, yang keempat. Tatkala kita tidak dapat anugerah, bermana kita dapat bala. Dapat ujian. Ujian, kalau dapat ujian, kewajiban kita sabar. Tadi syukur, tadi minta maaf, ada kurang. Ada 3 cara syukur. Pertama, mengeluarkan dengan ucapan. Kedua, dengan anggota badan. Ketiga, dengan mengeluarkan sebanyak benda kejana Allah. Tahniah syabas, Anda masih mengambil berat, membantu keluarga yang kurang bernasib baik di Indonesia, bahkan Gaza, dan Masya Allah, sedikit apapun, yang penting ikhlas, ya. Ikhlas itu saya contohkan ya, saya baru berdialog dengan ulama besar. Ustadz, ada cerita bagus ini bab ikhlas. Ada seorang pemuda, dia menanam ubi singkong. Dia bercita-cita, hasil pertama akan saya berikan pada kiai saya, pada ustadz saya. Betul, hasil bagus. Direbus, goreng, masukkan kotak itu, jalan menuju ke rumahnya kiai. Ketemu dengan temannya, yang sombong, yang kaya. Bro, nak bagaimana? Nak pergi Pak Kiai. Apa itu? Singkong. Hah? Zaman sekarang you kasih singkong, tak level lah. Apa nih? Bawalah Pizza Hut ke, KFC ke, McD, apa? Singkong. Dah, bikin malu aja. Tapi orang tadi betul-betul ikhlas. Nak beri pada Pak Kiai. Betul? Sampai Pak Kiai ketuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Masya Allah. Apa kabar muridku? Kiai, mohon maaf ya. Saya hadiah. Apa itu? Singkong. Hasil pertama kami, Masya Allah, baik. Saya terima. Panggil Bu Nyai. Nyai, ini
Ada oleh murid kita, dari murid kita, bawa masuk. Terus, sampun Kiai, saya mau kembali. Nanti dulu, tunggu sekejap. Ada Pak Kiai, tunggu dulu. Tengok di belakang rumah saya itu ada kambing yang sedang bunting. Mungkin 2-3 hari lagi akan lahir. Ambil dia. Apa Kiai? Sudah, ambil. Saya hadiahkan kamu. Masya Allah. Itu baik. Tuntun balik. Ketemu dengan temannya tadi yang sombong tadi. Kamu dapat kambing, curi ke? Curi macam mana? Tak ada nih hadiah dari Kiai saya. Biar benar, betul. Tuh, akhirnya dia ngomong, wah, kalau singkong dapat kambing, wah, saya mau datang Pak Kiai lah. Membawa pizza, membawa KFC, bawa macam-macam es krim, enak-enak lah itu. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Masya Allah, apa kabar nak? Baik. Pak Kiai, ini ikhlas betul-betul lillahi ta'ala untuk Pak Kiai. Masya Allah, terima kasih. Baik, sudah Pak Kiai mau balik. Nanti dulu, tunggu dulu. Wah, pikirannya ini mesti dapat kerbau nih. Dapat kerbau ini. Ada lembu kerbau. Pikirannya begitu. Soalnya singkong dapat kambing. Nggak tahu. Ya balik. Tunggu. Lalu Nyai ambilkan tuh bungkusan tadi, berikan dia. Tahu-tahu dapat singkong. Ini ikhlas. Bicara ikhlas. Kamu berjuang dimanapun ikhlas. Lillahi ta'ala. Itu tadi. Pagi-pagi kan tidak melihat ta'ala tadi. Sengaja tidak akan dalim. Sengaja kemenaran. Sengaja menyempurnakan orang Islam. Lillahi ta'ala. La hawla wa la quwata illa billahi aliyil. Ya, monggo didar. Cukup dari ini? Cukup ya? Ayo, oke, dah itu aja. Tausiahnya itu aja dulu. Selamat berjuang. Jadi Mas Arif berjuang apa adanya. Bismillah. Cara berjuang Nabi ada 2 cara. Tiap malam nangis pada Allah. Ya Allah, apa yang kau minta? Paginya bergerak mencari teman-teman. Dia Fatihah pada para jamaah, hadiah Fatihah. Tiap tadi. Yang teman-teman juga begitu. Jangan sampai tidak mengajak orang lain. Karena mengajak ke jalan kebenar itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal madanatana wajadun bilatihi aksan. Oke. Selamat berjuang, semoga umur 28 semakin dewasa, semakin hati-hati dan terus memang tapi bukan salah ibminya, memang salah kondisi. Malaysia, kebanyakan orang Indonesia pun sudah bosan pergi Malaysia, ya, pergi Jepun, pergi Korea, pergi Taiwan, pergi Australia, pergi Arab, pergi Hong Kong, itulah ya. Tapi sedang sisa Anda yang ada, bismillah, apa yang ada bergerak. Jangan stagnan, bergerak yang penting. Itu urusan kita dengan Allah SWT. Oke? Itu aja, terima kasih. Sekali lagi, Dirgahayu IPMI yang ke-28. Semoga mendapat berkah dari Allah Ta'ala dan kita bisa terus memperjuangkan ini. Dan saya pun minta maaf selama tidak bertemu Anda karena saya sedih dan sudah dialisis. Tapi alhamdulillah Ustaz Ali dan Ustaz Tolah sering datang kepada Anda. Mudah-mudahan itu penerus kita semua. Yuk kita bersama-sama berdoa. Semoga diri kita, keluarga kita, masyarakat, bangsa, negara kita aman, tentram, sejahtera, baradatun, tayyibatun, warabun, wafur, dan kita jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, putra-putri, cucu, cicit yang berguna bagi agama, manusia, bangsa, dan negara. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'a wa amalan salihan maqbula wa rizqan halalan wa sintaiba. Allahumma adkhilna mudkhala syirikin wa akhrijna mukhraj syirikin wa ja'alna sultana nasira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami berterima kasih, bersyukur kepada-Mu ya Allah karena Kau telah pilih kami untuk masuk perjuangan ini ya Allah, semata-mata mencari ridha-Mu ya Allah. Seandainya dalam perjuangan ini Allah ada kesilapan, ada kesalahan, ada ketidakbenaran, kami hanya mampu menampun dan maaf kepada-Mu ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa kedua orang kami ya Allah, dosa-dosa pendahulu kami ya Allah, dosa-dosa kami yang berjuang dan akan berjuang, terus berjuang. Mudah-mudahan akan mendapat ridha dari-Mu ya Allah.
Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal ma'abra ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi alamin. Qabalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo monggo. Ya tadi sudah doakan kok dimakan-makan. Itulah. Mengucapkan kepada murid kita yang kita tunggu kita memberikan nasihat-nasihat dan tausiahnya kepada kita. Semoga ilmu yang disampaikan dapat kita amalkan dan sama-sama kita sampaikan. Amin. Yang selanjutnya yaitu kita akan memotong simpel sekaligus memperingati hari jadi Nabi yang ke-28 tahun.